Sahabat-sahabatku, jangan main-main dengan dosa. Dosa dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia, yang artinya pelanggaran terhadap ketetapan Sang Maha Pencipta. Orang yang dengan sengaja melakukan dosa adalah orang yang sedang melanggar ketetapan-ketetapan dari Sang Maha Pencipta. Efek fatal atau akibat fatal yang dihasilkan dari dosa adalah turunnya kesadaran manusia. Kesadaran manusia tidak lagi menjadi manusiawi, tapi bahkan kesadarannya bisa lebih rendah daripada kesadaran hewan. Ketika Adam dan Hawa pertama kali melanggar perintah Allah, melakukan dosa, maka dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu membuahkan sebuah kesadaran-kesadaran yang menurun, kesadaran-kesadaran yang lebih rendah daripada kesadaran binatang atau kesadaran hewani. Adapun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kesadarannya dia memiliki rasa takut. Suatu rasa yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Rasa malu, rasa khawatir, rasa cemas, bahkan merasa dirinya tidak lagi layak di hadapan Sang Maha Pencipta. Merasa dirinya kotor, tidak layak di hadapan Sang Maha Kasih. Tidak layak di hadapan Sang Maha Cinta. Dan selanjutnya dosa itu menjalar kepada keturunan-keturunannya. Anaknya yang bernama Kain atau Kain bisa mempunyai sebuah kesadaran yang lebih rendah daripada binatang, yaitu ada rasa benci, iri, dengki kepada saudaranya sendiri yang bernama Hebel. Nah, kesadaran yang lebih rendah dari binatang inilah yang membuat Kain bisa benci, iri, dengki, bahkan membunuh adiknya. Sebuah perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh binatang pada saat itu. Membunuh saudaranya karena iri. Tidak ada binatang yang melakukan itu. Tapi Kain memiliki kesadaran yang lebih rendah dari binatang, sehingga bisa membunuh adik kandungnya sendiri. Sahabat-sahabatku, tidak ada binatang atau hewan paling buas sekalipun di muka bumi ini yang bisa melakukan kejahatan, kesadisan, seperti yang dilakukan sebagian dari manusia-manusia yang kesadarannya sudah turun begitu rendah, lebih rendah dari binatang. Sehingga ada sekelompok atau tidak sedikit manusia yang kemudian bisa melakukan kebohongan terhadap saudaranya. Bisa melakukan pembunuhan yang sangat sadis, bahkan pembantaian massal, pembunuhan berencana, penyebaran obat bius, penyebaran narkoba, bahkan memproduksi virus atau bakteri-bakteri yang membunuh manusia, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan lainnya. Bapak membunuh anak kandungnya, anak kandung membunuh ibu kandungnya, dan segala macam bentuk kejahatan. Berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh binatang yang paling buas sekalipun yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya, dalam kondisi manusiawi, kesadaran manusia bisa berada pada 3 tingkatan. Kesadaran materi atau fisik, kesadaran intelektual atau pikiran, dan kesadaran spiritual.
Itu jika manusia dalam kondisi yang wajar dan normal. Namun di bawah kuasa dosa, kesadaran manusia bisa turun begitu rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan atau binatang. Nah, ketika kesadaran manusia menjadi begitu rendah, lebih rendah dari binatang inilah yang menyebabkan manusia mengalami banyak rasa penderitaan. Penderitaan demi penderitaan. Hidup jadi terasa berat, banyak beban, dan sangat sulit mensyukuri segala sesuatu, berkat dan anugerah yang disediakan oleh Sang Maha Pencipta. Yang setiap hari berkat dan anugerah ini bertaburan begitu banyak di muka bumi ini. Tapi menjadi sulit sekali dipahami, sulit dirasakan oleh jiwa-jiwa yang sedang menderita itu. Adapun penderitaan-penderitaan yang disebabkan karena menurunnya kesadaran manusia yang lebih rendah dari binatang ini. Salah satu ciri atau tandanya adalah manusia hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran. Khawatir terus tentang masa depan. Beda dengan binatang. Burung-burung di udara tidak pernah khawatir akan hari esok. Ikan-ikan di lautan, binatang-binatang di padang belantara tidak pernah khawatir dan takut akan hari esok. Besok mau makan apa? Besok hidupku bagaimana? Mereka tidak pernah khawatir. Tetapi manusia yang sedang memiliki kesadaran yang lebih rendah dari binatang akan hidup penuh dengan kekhawatiran. Dan rasa khawatir, rasa takut inilah yang membuat banyak manusia menderita. Tanda lain dari orang-orang yang terperangkap dalam kesadaran yang begitu rendah, lebih rendah dari binatang adalah orang itu merasa bahwa hidupnya penuh dengan kekurangan. Merasa kurang cantik mungkin ya, merasa kurang cerdas mungkin ya, merasa kurang kaya, kurang ini, kurang itu, kurang, dan kurang. Kemudian tanda yang lain. Bisa juga orang merasakan bahwa hidup ini sebenarnya tujuannya nggak jelas. Hidup ini tujuannya tidak pasti. Orang-orang seperti ini tidak memahami dari mana dia berasal, untuk apa dia menjadi manusia, dan kemana dia akan kembali. Ciri atau tanda yang lain adalah orang-orang yang sedang memiliki kesadaran lebih rendah dari binatang akan memiliki sebuah konsep tentang Sang Pencipta, konsep tentang sesuatu yang disebut sebagai Tuhan atau God, yang disangkanya sebagai God atau Tuhan yang maha pembalas. Tuhan yang selalu mengawasi dirinya. Tuhan yang suka marah-marah. Tuhan yang terkesan jahat. Tuhan yang menyediakan pembalasan dendam berupa neraka yang sangat sadis. Tuhan yang sangat menakutkan. Tuhan yang banyak menuntut. Intinya, Tuhan dalam pikiran mereka adalah Tuhan atau God yang sangat mengerikan. Orang-orang yang sedang memiliki kesadaran lebih rendah dari binatang umumnya adalah seorang yang gampang sekali marah atau tersinggung atau uring-uringan. Baru dibilang misalkan, "Ih, badan kamu bau ya. Anumu bau terasi." Wah, orang ini bisa marah, bisa kalap, bahkan bisa menuntut dan memenjarakan orang itu. Atau baru dibilang, "Ih, kamu sesat deh." Wah, orang ini bisa marah. Ya, artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalah dengan binatang. Saya berikan sebuah ilustrasi ya. Jika kita ketemu anjing di pinggir jalan, kemudian kita maki-maki anjing itu. "Hei anjing, kamu itu manusia kamu itu. Manusia kamu itu."
Dasar manusia kamu. Mungkin anjing itu hanya akan melihat dan berlalu begitu saja. Tapi beda dengan sebagian orang. Ketika kita bertemu dengan seseorang di pinggir jalan, kemudian kita bilang, "Hei, asu kamu ya. Kamu itu anjing ya." Maka orang itu bisa marah. Bisa begitu gampangnya emosi. Dan bisa-bisa memukul kita atau mungkin menghajar Anda dan memasukkan Anda ke dalam penjara. Artinya sahabat-sahabatku, begitu banyak orang yang begitu mudahnya tersantet, terhipnotis hanya oleh kata-kata dan suara. Jika burung atau anjing atau kucing kita sebut, "Hei, manusia kamu," atau "Hei, anjing kamu," dia akan biasa saja. Tapi beda dengan manusia. Kita santet orang dengan kata, "Hei anjing kamu." Dia bisa marah, bisa nggak enak tidur. Ya. Artinya banyak sekali manusia yang kalah hanya oleh kata-kata, hanya oleh suara-suara, sudah kelepek-kelepek. Inilah manusia-manusia yang sedang memiliki kesadaran di bawah binatang. Juga orang-orang yang selalu haus pengakuan, haus penghormatan, haus pujian, sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang memiliki kesadaran lebih rendah dari binatang. Sehingga orang-orang ini akan sedih, akan gampang susah, gampang hidup menderita jika tidak ada orang yang memujinya, tidak ada orang yang dianggap menghargai dia. Kebahagiaannya ditentukan dari pujian orang lain, dari apa kata orang lain tentang dia, dari apa kata dunia tentang dia. Nah, orang-orang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang tidak mengenal jati dirinya dan juga sedang memiliki kesadaran yang lebih rendah dari hewan atau binatang. Pria-pria yang melihat perempuan kemudian berhasrat berlebihan, ingin menguasai, ingin memiliki. Begitupun juga perempuan melihat pria-pria tampan, pria-pria gagah, kemudian ingin memiliki, ingin menguasai. Dan jika hal ini dilakukan, dipikirkan terus-menerus sampai nggak bisa tidur, keinginan itu harus terpenuhi, harus terpenuhi. Nah, orang-orang seperti ini juga adalah ciri-ciri orang yang sedang memiliki kesadaran lebih rendah dari binatang. Bahkan orang-orang juga ada yang mengharapkan sebuah aktivitas seksual yang harus ekstra liar, harus BDSM, harus trisam dan sebagainya. Ini semua adalah ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang sedang berada dalam kesadaran yang lebih rendah di bawah kesadaran binatang. Dan sahabat-sahabatku, masih banyak hal-hal yang lain lagi. Tapi itu semua tadi adalah sebagian dari contoh-contoh orang-orang yang sedang berada di bawah kesadaran manusia. Bahkan lebih rendah dari kesadaran hewani. Hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Hal-hal yang gak penting bisa membuatnya menderita. Mendengar kabar ada perang di jauh, nun jauh di sana yang gak ada hubungan dengan dirinya. Dia bisa tiba-tiba ikut marah, ikut kemerungsung, ikut menderita, ikut stres. Inilah orang-orang yang sedang memiliki kesadaran lebih rendah dari hewan. Lah sahabat-sahabatku, jika mungkin ada di antara sahabat-sahabat pemerhati channel Wartawan Injil sedang mengalami rasa penderitaan-penderitaan seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu artinya Anda masih berada di bawah kuasa dosa, the power of sin, kekuatan dosa. Kekuatan dosa yang sedang membuat manusia berada dalam kesadaran lebih rendah dari binatang. Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Tidak ada cara lain. Tidak ada solusi lain. Tidak ada jalan lain selain dekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Karena hanya Sang Maha Penciptalah yang sanggup melepaskan Anda dan saya dari kuasa dosa dan kembali kepada kesadaran yang manusiawi, bahkan kesadaran ilahi. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini dari saya, Wartawan Injil untuk
Indonesia, Nusantara, dan seluruh dunia. Salam sejahtera. Rahayu.